Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe channel ini. Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun yang baru ini kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu mendapatkan kesehatan, rezeki halal dan barokah untuk kita dan keluarga semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkutut gacoran yang kita beli tetapi sampai rumah tidak mau bunyi. Ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana supaya performa perkutut gacoran yang kita beli itu cepat kembali, karena memang banyak sekali yang membeli gacoran tetapi sampai rumah itu malah tidak mau berbunyi. Solusinya bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Langsung saja, yang pertama itu adalah perkutut yang kita beli itu kalau dia usianya masih muda, di atas atau di bawah 10 tahun, itu biasanya dia itu lebih sulit untuk adaptasi lingkungan baru. Karena apa? Karena dia secara umur, secara mental itu belum mapan seperti perkutut yang usianya sudah di atas 10 tahun. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya beberapa kali membeli perkutut yang usianya di atas 10 tahun itu tidak perlu waktu sampai 2 hari. Bahkan cuma 1 hari dia sudah mulai manggung seperti di tempat yang lama. Tapi ini juga tidak semua perkutut begitu, karena memang tergantung mental perkutut itu juga. Di perkutut usia muda pun juga ada yang cepat dia adaptasi lingkungan, tetapi cenderung lebih lama kalau perkutut itu usianya masih muda atau di bawah 10 tahun. Selanjutnya adalah faktor sangkar, karena dia itu pindah sangkar. Jadi memang seringkali teman-teman di sini juga kalau membeli perkutut itu hanya burungnya saja, tidak dengan sangkarnya. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa sangkar ini juga akan mempengaruhi seberapa cepat perkutut itu beradaptasi di lingkungan yang baru. Seperti contohnya, sangkar perkutut itu kan ada banyak macam dan jenisnya. Sebaiknya sebelum kita membeli perkutut, kita lihat dulu bagaimana sangkar lama atau sangkar di tempat orang yang lama. Apakah sangkarnya itu tidak memiliki kubah seperti ini? Apakah sangkarnya berkubah seperti ini? Ataukah sangkarnya berkubah kerodong kain seperti ini? Jadi perlu kita perhatikan bahwa ketika perkutut yang kita beli berada di sangkar yang seperti ini, lalu kita pindah ke sangkar yang berkubah, atasnya tertutup seperti ini, maka dia juga akan kebingungan karena dia tidak terbiasa dengan sangkar lamanya. Biasanya perkutut akan sering menengok ke atas. Kalau dari awal dia sangkar terbuka seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam sangkar yang berkubah seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita harus memperhatikan kondisi sangkar. Sebisa mungkin kita harus membuat suasana sangkar itu seperti sangkar yang lama. Jadi nanti dia akan cepat proses adaptasinya. Yang ketiga, yang kedua adalah, ini sebenarnya masalah hal sepele, yaitu masalah tangkringan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah diameter tangkringan ini. Ini sebenarnya masalah detail tapi jarang dilakukan atau dilupakan orang, karena memang tangkringan ini adalah menurut saya hal sepele tapi riskan. Jadi usahakan kita memakai tangkringan yang diameternya sama di sangkar yang baru. Atau kita bisa melihat tangkringan di sangkar dia yang lama,
mungkin diameternya berapa kita kira-kira saja, maka di sangkar yang baru bisa mungkin kita juga membuat tangkringan dengan bahan yang sama atau dengan dimensi yang sama. Ini juga mempermudah perkutut cepat beradaptasi. Jadi ini adalah hal yang sepele, sering diabaikan. Selanjutnya adalah masalah pakan perkutut. Jadi memang setiap orang itu memberi pakan perkutut itu berbeda-beda, apalagi zaman sekarang banyak makanan kemasan yang bervariasi. Maka alangkah baiknya kita harus tetap memberikan pakan seperti makanan dia di tempat yang lama. Nanti kalau sudah mulai mapan, baru kita perlahan-lahan mengubah dengan makanan yang kita sukai. Misalnya saya pakai makanan jenis A, sedangkan yang perkutut yang kita beli biasanya makan jenis B, maka kita usahakan memberikan pakanan jenis B terlebih dahulu sampai dia benar-benar mapan, baru perlahan-lahan kita ubah dengan makanan jenis A. Seperti itu, karena memang setiap orang itu memiliki alasan masing-masing memberikan makanan perkutut. Selanjutnya adalah tempat penggantangan atau tempat biasa perkutut itu ditaruh. Ini juga hal yang sepele, tetapi ini sangat mempengaruhi perkutut kita untuk cepat beradaptasi di tempat yang baru. Jadi ketika kita membeli perkutut gacoran, kita lihat biasanya dia itu ditaruh atau di tempat yang ramai atau sepi seperti di dalam rumah atau di luar rumah. Maka sebisa mungkin kita juga harus memberikan suasana yang sama seperti di tempat yang lama agar perkutut ini tidak terlalu stres dan adaptasinya cepat pulih. Dan yang paling penting ketika kalau kita membeli perkutut gacoran sampai rumah, usahakan kasih dia kerodong dahulu. Kita jauhkan dari perkutut yang lain. Misal di rumah kita ada gacor, kita jangan lihatkan dahulu, tetapi kita pisah atau kita taruh di tempat yang sama, tetapi perkutut yang baru itu kita pakaikan kerodong. Jadi kerodong ini juga sangat penting fungsinya agar perkutut yang baru kita beli itu tidak stres, karena saya sendiri beberapa kali itu membeli perkutut gacoran, ketika sampai rumah saya asal menggantang burung perkutut itu, saya jejerkan dengan perkutut di rumah saya, ternyata mentalnya down dan stres. Butuh beberapa bulan untuk mengembalikan mentalnya, karena memang usia pada perkutut itu sangat mempengaruhi. Kita kan tidak tahu usia perkutut yang kita beli itu berapa, tetapi kalau bisa kita harus tanya kepada pemiliknya, ini rawatan sudah berapa lama. Misal 5 tahun, ya berarti perkutut ini bisa dikatakan setengah mapan, seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal teknis yang sering kita lupakan atau kita abaikan ketika kita membeli perkutut gacoran. Sebisa mungkin kalau bisa ya memang kita membeli dengan sangkarnya, tetapi saya pribadi kalau memberi perkutut memang saya lebih suka membeli burung saja. Jadi itu tips yang saya pakai ketika saya membeli perkutut gacoran. Alhamdulillah dengan cara-cara tersebut perkutut lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat mapan di tempat yang baru. Jadi ini hanya sekedar sharing, setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Kalau ini cara saya, barangkali ada panjenengan punya cara yang lebih bagus dan lebih efektif, bisa di-share di kolom komentar, karena memang setiap orang itu mempunyai cara masing-masing dalam merawat perkutut. Jadi itu mungkin bisa menjadi jawaban bagi teman-teman semua yang sering membeli perkutut gacoran tetapi sampai rumah kok perkututnya tidak mau bunyi. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa menjadi referensi, menjadi masukan
dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.